Kali ini kita akan belajar IPS kelas 8, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yuk ikuti pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan latar belakang datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Peserta didik juga dapat menganalisis kronologis masuknya bangsa barat ke Indonesia. Pelajaran ini sangat menarik. Ayo siapkan penamu dan kita mulai pembelajarannya. Coba kamu perhatikan peta Indonesia di atas. Wah, Indonesia terlihat sangat strategis ya. Benar, letak geografis Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki Indonesia. Selain tanahnya yang subur, letak strategis Indonesia menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong datangnya bangsa asing ke Indonesia, mulai dari bangsa Asia, bahkan bangsa Eropa yang jaraknya belasan ribu kilometer dari Indonesia. Wah, begitu menariknya Indonesia kita, sehingga bangsa Eropa sangat tertarik untuk menjelajah dan akhirnya menjajah Indonesia. Sebegitu hebatnyakah magnet Indonesia sehingga bangsa-bangsa Eropa ingin datang ke Indonesia? Mengapa bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia ya? Kira-kira apa ya latar belakangnya? Latar belakangnya adalah letak Indonesia yang sangat strategis di mana Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan berada di antara benua Asia dan benua Australia. Coba perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan salah satu hasil kekayaan alam Indonesia, yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah ini merupakan daya tarik bagi bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Karena adanya perbedaan iklim dan sumber daya alam bangsa barat dengan Indonesia, bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia. Seperti kita ketahui, Eropa memiliki 4 musim, sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 musim. Indonesia memiliki iklim dan musim yang sangat mendukung tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan seperti rempah-rempah yang merupakan salah satu kebutuhan penting bagi bangsa barat. Sementara itu, iklim dan musim di Eropa tidak mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah. Cuaca di Eropa juga menjadikan kebutuhan akan rempah-rempah sangat tinggi. Hal inilah yang menjadikan bangsa barat datang ke Indonesia. Apa sih sebenarnya manfaat rempah-rempah? Rempah-rempah memiliki segudang manfaat, yaitu mengawetkan makanan, menghangatkan badan saat musim dingin, sebagai bumbu masakan, dan juga digunakan sebagai obat-obatan. Wah, banyak sekali ternyata manfaatnya. Bangsa-bangsa barat berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Latar belakang selanjutnya adalah motivasi 3G. Semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel merupakan pendorong bangsa barat melakukan penjelajahan samudra sampai ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan gold, glory, dan gospel ya? Yuk, kita simak satu persatu. Gold. Gold artinya emas. Emas identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Glory. Glory artinya kejayaan. Kejayaan identik dengan kekuasaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia untuk mencari kejayaan dengan memperluas daerah jajahan. Gospel. Gospel artinya menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan kejayaan, bangsa barat juga menyebarkan agama sampai ke Asia, Afrika, dan Amerika. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia untuk menyebarkan agama Nasrani. Latar belakang yang ketiga yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar pada industri dengan mengubah sistem produksi tradisional menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Apa sih hubungannya? Dengan menggunakan mesin produksi,
maka produksi menjadi lebih efisien, biaya produksi lebih murah, hasil produksi juga sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Perkembangan revolusi industri menyebabkan naiknya kebutuhan akan bahan-bahan baku produksi. Bangsa-bangsa barat juga ingin memperluas daerah pemasaran hasil-hasil produksinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah mesin uap. Mesin uap digunakan sebagai penggerak kapal, di mana pada saat itu mesin tersebut merupakan teknologi baru. Dengan adanya perahu yang menggunakan mesin uap sebagai penggerak, semakin mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu kronologi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sebelumnya, perhatikan peta rute kedatangan bangsa barat ke Indonesia berikut ini. Selain Belanda, negara-negara barat yang datang ke Indonesia yaitu Spanyol, Inggris, dan Portugis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Bangsa Portugis mengawali pelayarannya di Lisabon tahun 1486 oleh Bartolomeus Dias. Dia berlayar ke pantai barat Afrika menuju India, namun pelayarannya mengalami kegagalan. Selanjutnya, Portugis melakukan penjelajahan samudra melalui Tanjung Harapan, Kalkuta, India, dan tiba di Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis kembali melakukan pelayaran hingga di tahun 1512 Portugis sampai di Maluku dipimpin oleh Antonio dan Francisco Serrao melalui Tanjung Harapan, Kalkuta, India, dan sampai di Maluku. Ekspedisi Inggris ke Indonesia. Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagang EIC atau East India Company pada 1600. Rombongan Inggris yang sampai di Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lascenter. Kedatangan Inggris tidak terlalu berpengaruh karena EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris terpaksa menyingkir ke Asia Selatan, India, dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Tahun 1595, armada Cornelis de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika menuju timur melalui Samudra Pasifik. Tahun 1596, armada Cornelis de Houtman tiba di Banten melalui Selat Sunda. Awalnya Belanda disambut baik, namun setelah Belanda menunjukkan keserakahannya, Belanda pun diusir dari Banten. Tahun 1598, Belanda kembali ke Banten dipimpin oleh Jacob van Eyck. Jacob van Eyck bersikap lebih ramah dan baik, sehingga disambut baik dan diizinkan berdagang oleh masyarakat Banten. Kedatangan kedua ini membuka kesempatan ekspedisi pedagang Belanda lainnya ke Nusantara. Dengan banyaknya pedagang Belanda menimbulkan persaingan baik sesama pedagang Eropa maupun sesama pedagang Belanda, sehingga didirikanlah kongsi dagang yaitu Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda, berdiri pada 20 Maret 1602. Awalnya, Gubernur Jenderal VOC Pieterpont mendirikan pusat VOC di Ambon atau Kepulauan Maluku. Namun, pusat tersebut dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC menganggap daerah Jawa jauh lebih strategis. Belanda juga ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis, yang saat itu berkuasa di Malaka. Dengan dipindahkannya pusat VOC ke Jayakarta atau Batavia, Belanda akhirnya berkuasa di Jayakarta melalui VOC, di mana VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa.
Salah satunya yaitu monopoli dagang. Masa inilah menjadi perluasan kekuasaan Belanda di Indonesia. Demikian pembelajaran kita mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sekarang kita evaluasi yuk. Apa saja faktor yang melatar belakangi datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Dijawab ya. Kalau kamu belum paham, silakan ulangi lagi menonton videonya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.